Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Indonesia dengan saya Evelyn Cupangabandi selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan konteks perdebatan, latar belakang, landasan filosofis, dan landasan yuridis untuk menolak mosi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sadam Permana selaku pembicara kedua yang akan melaborasikan argumentasi. Perkenalkan, saya Kevin Manuel selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang bertugas untuk mempertegas dan merangkum isi perdebatan secara komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Profesor Susi Dwi Hajanti menyatakan bahwa tidak terdapat penjelasan-penjelasan yang bersifat ilmiah yang dapat digunakan sebagai justifikasi akademis untuk melakukan perubahan terhadap UMK. Lantas, bukankah pengesahan RUU UMK yang belum matang secara formil maupun material merupakan sebuah tindakan yang tidak bijaksana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri dan Sivitas Akademika, perkenalkan saya sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan konteks, latar belakang, landasan filosofis, dan landasan yuridis terhadap mosi kita untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mari kita ketahui konteks dari adanya perubahan terhadap UMK terlebih dahulu. Proses perubahan ketiga atas UMK dimulai pada tanggal 20 Juli 2020 dengan adanya sebuah surat Wakil Ketua DPR RI _Polkam nomor DPR RI nomor 08514 tahun 2020 yang berisi penugasan untuk membahas RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang membawa kami untuk membawa dua latar belakang untuk menolak mosi kita pada hari ini, yakni yang pertama dari segi prosedural dan yang kedua dari segi material. Ditinjau dari segi yang pertama, yakni dari segi prosedural, RUU UMK disahkan menjadi sebuah undang-undang dengan waktu yang sangat cepat dan dengan proses yang sangatlah tertutup, yakni dimulai dengan adanya suatu pembahasan antara DPR, kemudian rapat tertutup dari Panja, dan juga pengesahan RUU yang hanya memakan waktu selama 7 hari saja. Pembahasan yang sangatlah cepat dan tertutup ini tidak membuka adanya sebuah ruang partisipasi publik sehingga menjadi salah satu bentuk pelemahan demokrasi. Sedangkan dari segi latar belakang yang kedua, yakni dari segi material, materi muatan dari RUU UMK tidaklah substantif dan tidak terdapat urgensi yang sangat mendesak karena ketentuannya hanya membahas tentang masa jabatan hakim dan periodeisasi jabatan hakim. Namun, kedua peraturan dan ketentuan tersebut tidak disertai oleh sebuah mekanisme untuk meningkatkan keketatan kode etik hakim, menguatkan metode pengawasan hakim, dan juga penyempurnaan standar rekrutmen hakim konstitusi di lembaga konstitusi itu sendiri. Oleh karena itulah, latar belakang ini membawa kami untuk mengkritisi dua pasal dari Mahkamah Konstitusi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua kami, yakni meliputi yang pertama, pasal 1 angka 3 Undang-Undang MK yang mengubah pasal 15 ayat 2 huruf D mengenai syarat usia minimal untuk menjadi hakim dari 55 tahun. Dan yang kedua, pasal 1 angka 6 Undang-Undang MK yang menghapus pasal 28 junto pasal 1 angka 8 Undang-Undang MK mengenai penghapusan masa jabatan hakim selama 5 tahun dan kemudian untuk dipilih kembali pada periode kedua, yang hal ini menentang adanya suatu uji kelayakan dan juga tidak sesuai dengan tujuan dari Mahkamah Konstitusi untuk membuat suatu hakim yang dapat dievaluasi, diawasi, dan melakukan fit and proper test. Oleh karena itulah, terdapat dua landasan yang ingin kami bawa, yakni dari yang pertama, landasan filosofis, di mana tidak terdapat urgensi untuk mengesahkan RUU UMK, dan yang kedua adalah landasan yuridis, di mana pembentukannya masih cacat secara formil maupun material. Ditinjau dari segi yang pertama, dari landasan filosofis, bahwa tidak terdapat urgensi untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang MK. Hal ini dikarenakan harusnya pada saat ini pemerintah lebih berfokus kepada pembentukan undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan yang paling aktual dan paling substansial seperti penanganan COVID-19 yang prevalensinya masih sangat tinggi di Indonesia ataupun berfokus kepada ancaman resesi ekonomi yang kian hari semakin mengancam. Selain itu, masih banyak RUU lain yang lebih mendesak untuk segera dibahas dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Faktanya, RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2020.
Faktanya, hal ini hanya masuk ke dalam daftar program legislasi nasional menengah tahun 2020 sampai 2024 dalam kumulatif terbuka. Faktanya, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 3 asas pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dengan adanya pembentukan RUUMK, meliputi yang pertama, asas kejelasan tujuan, yang kedua, asas kelembagaan, dan yang ketiga adalah asas kesesuaian muatan. Oleh karena banyaknya konten yang terdapat pada revisi Undang-Undang MK yang mencerminkan adanya sebuah politisasi terhadap kekuasaan kehakiman untuk menanamkan kaki tangan penguasa, di sini, atas kemunduran demokrasi dan atas kemunduran konstitusi, kami sebagai tim kontra sepakat untuk menolak pengesahan RUUMK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justitia res neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sivitas akademika sekalian yang berbahagia, perkenalkan nama saya Sadam Permana selaku pembicara kedua. Pada hari ini menyatakan secara tegas dan mantap posisi kami menolak mosi perdebatan pada hari ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang secara material, sebagaimana disampaikan oleh peneliti riset demokrasi dan konstitusi alternatif mengatakan bahwasannya adanya revisi ataupun adanya perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sama sekali tidak memiliki tujuan untuk memperkuat lembaga Mahkamah Konstitusi. Kedua, dalam aspek formil, rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dibahas dan diselesaikan dalam tempo waktu 7 hari kerja dalam rapat panja secara tertutup untuk membahas daftar inventarisir masalah pada Agustus tahun 2020. Merujuk kepada landasan hukum yang terdapat pada pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk memberikan masukan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan merujuk kepada landasan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian telah disahkan ini tidak memenuhi adanya aspek formil dalam rangka menjamin partisipasi masyarakat. Terdapat 3 argumentasi utama yang dalam hal ini dilihat dari 3 pasal yang bermasalah dalam rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Pertama adalah pasal 15 ayat 2 bagian D yang menyatakan syarat usia minimal bagi hakim konstitusi adalah berusia 55 tahun. Hal ini sangat melanggar hak konstitusi yang terdapat pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang NRI yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan memberlakukan syarat minimal terhadap hakim konstitusi yang berusia 55 tahun, hal ini dapat menutup ruang bagi warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk menjadi hakim konstitusi. Padahal dimungkinkan bagi masyarakat yang belum berusia 55 tahun yang memiliki ketetapan ataupun adanya syarat untuk menjadi hakim konstitusi, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Bahwa pada faktanya terdapat pejabat negara yang telah diangkat menjadi hakim konstitusi sebelum berusia 55 tahun, seperti Profesor Jimli Ashidi yang diangkat sebagai hakim konstitusi saat berusia 47 tahun dan Profesor Mahfud MD yang diangkat menjadi hakim konstitusi saat berusia 51 tahun. Pasal yang kedua adalah pasal 1 angka 6 yang kemudian menghapus keberlangsungan pasal 22 terkait dengan adanya masa jabatan. Masa jabatan bagi hakim konstitusi adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan periode berikutnya. Namun, kemudian ketentuan ini diubah menjadi masa pensiun, di mana hakim konstitusi kemudian diberikan kekuasaan ataupun kewenangan sebagai hakim konstitusi dimulai saat berusia 55 tahun hingga pensiun saat usia 70 tahun, sehingga dimungkinkan bagi hakim konstitusi untuk menjabat selama 15 tahun. Tentu hal ini akan menghilangkan bagi hakim konstitusi uji kelayakan ataupun kepatutan ataupun fit and proper test dalam rangka untuk kemudian dipilih kembali dalam jabatan pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah pasal 87B. Pasal 87 bagian B ini menyatakan bahwasanya bagi hakim konstitusi yang pada saat ini sedang menjabat akan berlaku ketentuan bagi undang-undang terkait dengan masa pensiun.
Dalam hal ini akan terjadi sebuah permasalahan, di mana akan terjadi permasalahan kepentingan ataupun konflik of interest antara para hakim konstitusi dengan para pembuat undang-undang pada saat ini, sehingga akan mengganggu adanya independensi dan imparsialitas bagi para hakim konstitusi dalam mengajukan ataupun dalam membahas sebuah undang-undang. Dan dalam hal ini akan berdampak terhadap pengujian dari undang-undang itu sendiri. Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan argumentasi yang telah saya sampaikan, maka saya tetap dapat menyimpulkan adanya undang-undang Mahkamah Konstitusi ini sangat tidak memenuhi unsur formil dan materi yang bermasalah, sehingga kami tetap kontra terhadap pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Inde datae leges be fortior omnia posset. Hukum harus dibuat. Jika tidak, maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Manuel selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang bertujuan untuk menolak mosi pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hendaklah hukum hadir sebagai obat dan hendaklah hukum dibuat untuk kepentingan masyarakatnya. Rekan-rekanku sekalian, izinkanlah saya untuk merangkum perdebatan pada hari ini, di mana dalam rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi sejatinya ada dua permasalahan fundamental dalam perusahaan undang-undang, yakni permasalahan formil dan material. Yang pertama adalah mengenai permasalahan formil. Permasalahan utama dalam pembahasan formil rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah pembahasan yang cepat dan tertutup dalam pengesahan RUU ini, sehingga tidak dimungkinkan adanya aspirasi publik karena hanya berlangsung selama 7 hari dalam prosesnya, dan secara tidak langsung proses ini telah membuktikan betapa tidak matangnya rancangan undang-undang ini. Hal tersebut juga terbukti dengan masih banyaknya pasal-pasal bermasalah yang menjadi permasalahan utama dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks proses perumusan ketentuan. Yang kedua adalah mengenai permasalahan material dan substansi. Dewan juri yang arif dan bijaksana, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, apalagi hingga melanggar landasan fundamental dan konstitusional dari negara itu sendiri. Yang pertama, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berusia paling rendah 55 tahun. Sejatinya ketentuan umum itu telah melanggar landasan konstitusional negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk sebagai hakim konstitusi. Yang kedua adalah pasal 1 angka 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menghapus mengenai ketentuan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun, di mana sejatinya ketentuan tersebut akan mengakibatkan masa jabatan hakim yang diperpanjang hingga 15 tahun dengan usia maksimal 70 tahun, tanpa sejalan dengan adanya penguatan pengawasan hakim, penegakan kode etik, dan standar rekrutmen yang baik. Maka dari itu, pasal tersebut telah melanggar pasal 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga pasal ini dinilai telah meninggalkan dan menghilangkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Adapun 3 alasan dan tujuan yang menjadi penutup dalam debat kali ini guna mempertegas posisi kami yang mendukung membatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah: yang pertama, kami bertujuan untuk menarik Mahkamah Konstitusi keluar dari pusaran konflik kepentingan serta alat politik legislator di cabang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, kami menjaga agar Mahkamah Konstitusi tetap optimal dan profesional dalam menjalankan prinsip check and balances terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu anak kandung reformasi yang selama ini progresif melindungi dan memulihkan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.